Cari striker berkelas di timnas Indonesia. 3 bomber lokal ini layak dicoba. Dan informasi selanjutnya, keuntungan mencolok timnas Indonesia untuk naturalisasi Ryan Flamingo. Sinteyong sang penyihir. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong belum lama ini kembali mengeluhkan satu posisi di tim asuhannya. Posisi yang dimaksud adalah striker. Belakangan, Sinteyong sedang mencari striker diaspora yang cocok yang bisa menjadi kekuatan baru di lini depan timnas Indonesia. Namun, proses pencarian pemain diaspora di posisi striker untuk timnas Indonesia tentu tidak mudah. Sambil menunggu proses itu, Sinteyong bisa mengandalkan 3 striker lokal di bawah ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, Ramadhan Sananta. Ya, kualitas Ramadhan Sananta sudah diakui oleh Sinteyong. Penyerang berusia 21 tahun ini terus mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Tapi memang di Piala Asia kemarin, Sananta tidak sekalipun diturunkan oleh Sinteyong. Kekuatan fisik pemain Persisolo itu yang tidak terlalu baik menjadi alasannya. Saat ini kondisi fisik Ramadhan Sananta juga sudah semakin membaik. Dia bisa menjadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Yang kedua, Malik Rizaldi. Ya, Malik Rizaldi tidak pernah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior. Namun, seharusnya Sinteyong memberikan kesempatan kepada penyerang Madura United ini. Rizaldi sendiri tampil cukup apik di BRI Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencetak 7 gol di musim ini. Malik Rizaldi pun punya kemampuan yang baik di 3 posisi penyerang, yakni winger, kiri, kanan, dan penyerang tengah. Yang ketiga, Dedi Setiawan. Ya, performa Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat belakangan ini mengecewakan. Keduanya juga masih susah mencetak gol di level klub. Sinteyong memang seharusnya memberikan kesempatan kepada striker lain. Sosok yang bisa dipanggil kembali oleh Shin adalah Dedi Setiawan. Penyerang berusia 29 tahun ini tampil cukup apik di BRI Liga 1. Dedi sudah mencetak 6 gol sejauh ini. Ya, kemudian nama Ryan Flamingo memang santer masuk ke dalam bidikan Sinteyong untuk bisa dinaturalisasi demi bergabung dengan timnas Indonesia dan mengisi pos lini belakang sebagai bek tengah. Jadi memang wajar saja jika Sinteyong jatuh hati dengan Ryan Flamingo, kiprahnya karena memang saat ini di Eropa terbilang bukan main-main. Bahkan bisa dikatakan sosok Ryan Flamingo merupakan pemain grade A yang layak tak perlu diperdebatkan lagi kualitasnya. Dan inilah 6 keuntungan yang mencolok yang bisa dirasakan oleh timnas Indonesia jika sukses menaturalisasi Ryan Flamingo. Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Ya, keuntungan mencolok pertama tentu saja terkait dengan sosoknya yang bisa diproyeksikan jangka panjang oleh timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ryan Flamingo lahir pada 31 Desember 2002 dan saat ini pemain kelahiran Blaricum Belanda ini tepat berusia 21 tahun. Dengan usianya yang masih muda ini, lini belakang timnas Indonesia akan lebih kokoh karena secara fisik tentu akan berbeda dengan usia pemain di atas 30 tahun. Yang kedua, pengalaman di Liga Belanda dan Italia. Ya, kedua berkaitan dengan rekam jejak karir Ryan Flamingo. Tercatat saat ini Ryan Flamingo bermain untuk tim Eredivisie Belanda FC Utrecht. Ia pun didatangkan oleh FC Utrecht pada 18 Agustus 2023 dengan status pinjaman dari tim asal Italia Sassuolo. Dan bersama FC Utrecht, Ryan Flamingo diganjar kontrak peminjaman sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan di Sassuolo, ia punya kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Yang ketiga, pilar utama FC Utrecht. Nah, ketiga berkaitan dengan sosok Ryan Flamingo yang ternyata menjadi pilar utama FC Utrecht. Di musim ini, Ryan Flamingo hampir sama sekali tidak tersentuh pergantian pemain lini belakang FC Utrecht. Tercatat hanya 2 kali Ryan Flamingo tergantikan di musim ini dari 18 pertandingan. Selebihnya Ryan Flamingo selalu tidak tergantikan di lini belakang FC Utrecht. Yang keempat, reading the ball yang mumpuni. Nah, keempat terkait dengan insting Ryan Flamingo sebagai bek tengah yang sudah teruji. Bek berpostur dengan tinggi badan 187 meter ini dikenal punya reading the ball yang sangat kuat. Ryan Flamingo lihai dalam membaca arah pergerakan ataupun tanpa bola yang dilakukan oleh lawan. Badan tinggi menjulang memudahkannya dalam melakukan pressure hingga keputusan genting dengan melakukan sliding tackle.
Ia juga lihai dalam melakukan pembacaan bola-bola udara lewat crossing ataupun skema bola mati, atau bola umpan terukur baik terobosan ataupun long ball. Yang kelima, lihai one on one. Ya, tidak hanya reading the ball, postur besar dan tinggi Ryan Flamingo memudahkan ia untuk duel one on one. Dengan tidak terburu-buru dalam ambil keputusan dan juga membaca setiap pergerakan lawan baik dengan ataupun tanpa bola menjadi keuntungan yang bisa didapat oleh timnas Indonesia jika menaturalisasinya. Selain itu dengan postur tinggi dan besarnya, lawan akan mudah dijatuhkan dengan cara melakukan body crash atau cukup menutup pergerakannya saja. Dan yang keenam, cekatan overlap. Dan yang keenam, ini berkaitan dengan kecekatannya dalam melakukan overlap. Hal itu bisa dibuktikan dengan statistiknya yang selalu catatkan gol di setiap tim yang dibela. Terbanyak paling berasakan adalah Sassuolo dengan 16 gol dari 58 pertandingan. Selain itu posturnya yang tinggi ini kerap ia manfaatkan untuk overlap untuk bisa mendapatkan bola crossing baik dari bola mati ataupun open play. Dan di promosi bola yang terakhir, tahukah Anda jika Sinteyong adalah sang penyihir? Ya, memang timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari permainan hingga prestasi yang diraih. Di bawah asuhan tangan dingin Sinteyong, timnas Indonesia mengalami banyak perubahan yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bisa dilihat dari hasil yang diraih dari berbagai kelompok umur, baik senior ataupun U23. Perkembangan ini sangat terlihat jelas usai keterpurukan timnas setelah mengalami pembekuan oleh FIFA. Hasil tersebut menjadi langkah awal dalam perkembangan sepak bola Indonesia karena support yang besar memang ditujukan oleh berbagai pihak. Sinteyong mulai melatih timnas sejak 1 Januari 2020 dengan total telah memainkan 36 pertandingan hingga sekarang. Torehannya pun tidak main-main dengan 18 menang, 9 seri dan hanya mengalami 9 kekalahan. Hal itu menjadi sempurna dengan menandakan kebangkitan sepak bola Indonesia di ranking FIFA yang naik drastis dari 176 sampai sekarang berada di 142. Perjalanan yang sangat sulit memang, tapi hal itu perlahan sudah mulai terwujud. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keberanian Sinteyong dalam mengangkat generasi di timnas. Dalam beberapa event terakhir di timnas senior, Coach Shin membawa skuad muda yang seringkali menjadikan kambing hitam di setiap kompetisi. Langkah yang diambil ini juga berhasil membuka mata dunia, sehingga banyak para punggawa timnas yang bermain abroad di luar negeri. Tentunya memang hal tersebut sangat baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Torehan prestasi yang diraih apa saja kalau memang Sinteyong seorang penyihir? Tahukah Anda, selama 3 tahun bukan waktu yang sebentar, karena untuk memajukan sepak bola memang butuh dedikasi yang tinggi. Perlahan tapi pasti, timnas mulai menunjukkan taringnya dengan torehan prestasi yang sudah lama dinantikan masyarakat Indonesia. Mulai dari runner-up Piala AFF 2020, perunggu SEA Games 2023, dan yang tidak kalah membanggakan adalah berhasil membawa 3 timnas kelompok umur sekaligus ke Piala Asia 2023. Mulai dari U20, U23, hingga timnas senior. Ya, setelah belasan tahun Indonesia tidak ikut andil dalam kejuaraan terbesar di Asia tersebut, akhirnya bisa kembali meramaikan turnamen ini. Ya, prestasi tersebut juga tidak terlepas dari peran PSSI yang sangat-sangat sekali mendukung perkembangan timnas. Dalam beberapa tahun ke depan, saya yakin bahwa masih banyak event internasional yang harus digapai